Kembali pertanyaannya saudara, apakah redenominasi akan membawa konsekuensi ke perekonomian Indonesia? Nah, kita akan bahas pagi ini bersama Peter Abdullah, Direktur Eksekutif Segara Research Institute. Pak Peter, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Oke, mungkin pertanyaan pertamanya adalah apa sih sebenarnya urgensi dari redenominasi atau penyederhanaan mata uang ini? Nah, sebenarnya kalau kita bicara urgensi Hmm. ya tergantung kita sudut pandang kita, Mbak. Ya, itu sebabnya walaupun ini sudah dikaji, sudah dipersiapkan oleh Bank Indonesia, saya kira ini sejak tahun 2005, 2006 itu isu ini udah muncul di Bank Indonesia, ya. Ah, dan kemudian kita serius di Bank Indonesia itu serius melakukan kajian tahun 2010-an. Dan kemudian itu sudah benar-benar diangkat di isunya dengan Kementerian Keuangan, dengan DPR itu di tahun 2011 ya. Itu dikarenakan kita melihat memang ini sudah ada urgensi untuk kita melakukannya ya. Tetapi memang untuk melakukannya sangat memerlukan ada keputusan politik ya, ada payung hukumnya. Bank Indonesia tidak bisa melakukannya sendiri. Kalau tidak kita lakukan ya nggak apa-apa juga sebenarnya. Hmm. Cuman ada satu hal yang tidak bisa kita atasi, yaitu ketimpangan antara nilai uang dengan perekonomian kita. Ini menyangkut wibawa, ya, marwah wibawa dari rupiah kita di perekonomian global, di internasional. Ya. Kita tahu nilai dari rupiah itu sangat rendah, ya, dan tidak diperhitungkan di dalam perekonomian global. Sementara ekonomi Indonesianya sendiri, ya kita tahu adalah termasuk ekonomi yang terbesar di dunia. Mhm. Ya, kita kan masuk dalam G20. Ya, bahkan kalau kita menggunakan purchasing power parity, kita masuk di 10 besar ekonomi dunia. Ya. Mhm. Tetapi mata uangnya itu tidak diperhitungkan. Rupiah itu tidak diperhitungkan. Ya. Kalau bahasa sederhananya, kalau kita pergi ke luar negeri, ya misalnya ke Amerika, ke Eropa, kita mau tukar uang rupiah, itu di money changer, itu tidak tertera, itu tidak tercantum rupiah. Ya, karena apa? Karena memang nilainya sangat kecil. Ya. Paling kita ketemu di money changer mungkin di Arab, di Singapura ya sangat mudah kita menemukan rupiah ya. Bukan berarti kita tidak bisa menukarkan di money changer kalau di Eropa, di Amerika. Tapi di papan skornya itu, papan uh, money changer-nya itu tidak tercantum rupiah. Karena memang nilainya sangat rendah. Dan ini ya memunculkan apa ya, terkait dengan kebanggaan kita terhadap rupiah, ya wibawa dari rupiah. Ini yang harus kita bangun kembali. Ya. Biasanya memang negara-negara yang sudah mengalami kondisi seperti itu kemudian melakukan memperbaiki nilai mata uangnya dengan melakukan redenominasi. Hmm. Itu kemudian akan mengembalikan kebanggaan, kembalikan wibawa dari mata uangnya, dan ini juga pasti akan berdampak lebih lanjut terhadap kondisi perekonomian kita. Oke, ini mungkin aku sebagai awam Pak Peter mau yang saya pertanyakan adalah kenapa bisa kita menghilangkan 0,3 itu akhirnya membuat apa nilai mata uang kita terangkat di secara global? Apakah karena pada akhirnya nilai kita sama dengan dolar yang nggak banyak nolnya gitu Pak? Ya, secara nilai tukar nanti dia akan berbeda, Mbak. Ya, Hmm. kalau kita sekarang ini rupiah kita kan nilainya kan sekarang ini misalnya 10.000, ya, 15.000 $1 ya, Hmm. $1 15.000. Kalau kita melakukan penyesuaian dari nilai kita 15.000 menjadi 15, Hmm. nah nanti di dalam di keuangan internasional, di perekonomian global, rupiah kita itu akan 15 rupiah sama dengan $1. Ya. Jadi mekanismenya kan seperti itu. Ya. Dan itu yang akan mengangkat ya kewibawaan dari rupiah. Ya. Karena nilai kita itu sepadan. Sekarang ini dia akan sepadan dengan ringgit Malaysia, dengan Thailand baht, itu sejajar dia nanti. Jadi untuk satu kan sekarang ini untuk satu dolar itu kan ada mungkin sekitar 40 ringgit ya mungkin ya, 4 ringgit ya sekarang ini. Nah ini ya kita juga tidak akan terlalu jauh kalau kita $1 sama dengan 15 rupiah.
Ya. Hmm. Tetapi kalau $1 sama dengan 15.000 itu akan kelihatan sekali nilai rupiah kita menjadi sangat lemah. Oke, tapi ada apa yang dikhawatirkan juga untuk di dalam negeri adalah redenominasi ini akan bikin inflasi karena misalnya nih Pak, sekarang kita uangnya harga jualnya 10.300 gitu. Nanti dia akan menggenapkan menjadi 11.000 gitu, menjadi 11. Nah, hingga akhirnya harga-harga barang menjadi naik. Apakah itu memang akan membuat dampak seperti itu di dalam negeri ketika ada redenominasi? Ya, kalau kita seperti disampaikan tadi kan, Bank Indonesia itu kan sudah melakukan kajian. Ya, dari kajian itu kita melihat bahwa ketika itu dilakukan di sebuah negara, itu seperti di Brasil, Rusia, Turki dan sebagainya, memang ada dampak inflasinya. Tetap dampak itu sifatnya jangka pendek, yaitu ketika dilakukan redenominasi itu. Ya. Tetapi setelah redenominasi itu berjalan, prosesnya sudah berjalan, apa yang disampaikan efek inflasi itu tidak lagi terjadi. Ya, inflasi akan kembali normal, lebih disebabkan oleh faktor-faktor yang selama ini menjadi pembentuk inflasi, baik itu dari supply maupun dari sisi demand, bukan dari redenominasinya itu sendiri. Ya. Jadi kalau dampak redenominasi terhadap inflasi itu sifatnya hanya one shot, ya hanya sekali dan jangka pendek. Ya, setelah redenominasi yang akan terjadi, inflasinya akan ditentukan oleh faktor-faktor yang natural, yang alami yang selama ini, baik itu dari sisi supply maupun dari demand. Oke, berarti dengan misalnya kita sudah tahu dampaknya di dalam negeri, lalu juga nanti secara global mata uang rupiah seperti apa. Bank Indonesia juga sudah melakukan kajian bahkan dari 13 tahun yang lalu. Kapan Pak Peter waktu yang paling tepat untuk redenominasi dilakukan di Indonesia? Nah, kalau soal kapannya, seperti yang disampaikan juga tadi, baik oleh Bank Indonesia dari Pak Ferry maupun juga dari Kompas TV tadi, proses redenominasi itu proses yang panjang. Ya, yang pertama itu harus ada, kalau di Indonesia ini harus ada keputusan dari pemerintah, jadi ada keputusan pemerintah dan DPR dalam bentuk undang-undang. Ya, ini kan akan menyangkut hajat hidup orang banyak yang tidak mungkin dilakukan, kewenangan dari BI terbatas, tidak mungkin dilakukan oleh BI sendiri. Jadi setelah adanya keputusan politiknya, ada payung hukumnya, baru Bank Indonesia melakukan proses lebih lanjut. Dan proses lebih lanjut ini panjang, mulai dari proses sosialisasi itu sendiri. Ya, kita bersyukur sosialisasi itu sudah berjalan, yang seperti disampaikan tadi, masyarakat sebenarnya tanpa menyadari sudah melakukan itu, ya proses redenominasi. Nah, setelah proses sosialisasi, taruhlah proses sosialisasinya 1 tahun tidak-tidaknya. Barulah kemudian Bank Indonesia melakukan tahapan berikutnya. Tahapan berikutnya itu pun sangat berjalan, sangat bertahap. Ya, Bank Indonesia akan menerbitkan mata uang rupiah baru. Ya, ketika Bank Indonesia menetapkan mata uang rupiah baru, mata uang lama itu masih akan ada beredar di masyarakat. Jadi masyarakat itu akan pegang dua mata uang rupiah baru dalam rangka redenominasi, misalnya 1.000 menjadi Rp1, 10.000 menjadi Rp10, 100.000 menjadi Rp100. Ini akan berpasangan, dipegang oleh masyarakat bersamaan dengan uang yang sekarang ini, yang 100.000, 50.000 dan sebagainya. Dan di toko-toko, ya, di tempat kita belanja itu nanti akan di dalam proses ini mereka akan menampilkan dua harga rupiah baru dan harga rupiah lama. Nah, ini proses ini akan lama, 2 tahun sekitarnya, ya, untuk benar-benar masyarakat sudah sangat terbiasa dengan nilai rupiah baru, harga baru. Nah, kalau itu sudah dianggap selesai, secara bertahap Bank Indonesia akan menarik mata uang lama, ya mata uang rupiah baru yang akan lebih banyak dipergunakan. Secara perlahan, mungkin sekitar setahun itu akan dilakukan sampai benar-benar habis. Dan ketika itu redenominasi baru dikatakan sudah selesai. Dan ketika itu terjadi, Bank Indonesia benar-benar akan menerbitkan mata uang yang disebut mata uang baru. Ya. Oke. Jadi karena ini lama, menurut saya, karena diawali dengan proses politik, menurut saya proses politiknya yang bisa kita lakukan terlebih dahulu. Ya, karena kalau yang seperti disampaikan oleh Pak Ferry tadi, memang sangat membutuhkan ya, kondisi ekonomi yang stabil, ya,
kemudian masyarakat yang stabil juga yang siap menerima. Tapi ini karena prosesnya panjang, kalau menurut saya kita saat ini sudah bisa katakan siap dalam konteks proses politiknya dulu. Oke. Sambil kita sekarang ini melakukan proses pemulihan ekonomi. Oke, jadi kembali ada politik tapi juga dibarengi dengan kestabilan masyarakat dan kondisi ekonomi yang juga sudah sangat stabil di dalam negeri. Terima kasih Pak Peter sudah bergabung pagi ini di Kompas Bisnis untuk berbincang soal redenominasi. Sampai ketemu Pak Peter, sehat selalu. Sama-sama Mbak, salam sehat selalu.